Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbah Wira atas terawangannya. Memang asli 100% benar. Gimana? Penasaran nggak dengan seperti apa sih terawangan yang 100% benar itu? Simak video selengkapnya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Sabtu 4 Januari 2025, kita sedang melayani klien nomor 0856. Beliau kalau Mbah Wira lihat ya dari nomor teleponnya yang plus 673 mestinya ada di negara Brunei Darussalam. Kita lanjut. Untuk terawangan badan sebagaimana biasa akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang ya berdasarkan karakter energi yang dia miliki. Maka kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan seseorang itu menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang terkena gangguan magic pada dirinya, termasuk di dalamnya terkena guna-guna, terkena sihir, terkena kiriman energi negatif, terkena kiriman jin negatif, tempelan, kesurupan, kemudian tinggal di tempat yang angker dan seterusnya. Jadi ketika di tubuh seseorang itu ada gangguan supranatural, maka akan terlihat dan tercermin dari energi yang ada di tubuhnya. Energi itu erat hubungannya dengan sukma, karena sukma itu juga komposisinya sama, yaitu energi. Dan ketika tubuh seseorang itu ada gangguan penyakit, baik itu fisik maupun magic, maka yang terkena itu energi sukmanya ini dulu. Nah, ketika energi sukma itu terkena masalah, dia akan drop atau turun, yang kemudian diikuti dengan fisiknya. Itulah kenapa dalam pakem kejawen atau dalam paham ilmu kejawen dikatakan bahwa belum tubuh fisik itu sakit, maka akan didahului dengan sakitnya tubuh astral, atau yang kita sebut dengan sukma itu tadi. Jelas ya? Jadi ketika seseorang itu ada gangguan dalam ranah supranatural, maka cirinya adalah energi tubuhnya itu akan drop, akan turun atau akan rendah. Nah, untuk klien nomor 0856 ini, kalau menurut Mbah Wira, energi tubuhnya tidak rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Anda dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada gangguan magic apapun. Kalau ada kun yang bilang kok Anda kena sihir, kena guna-guna, kemudian disuruh berobat, nah itu Anda patut curiga. Jangan-jangan beliau memang mengatakan Anda kena sihir untuk memanen uang Anda dalam rangka proses pengobatan yang sebenarnya nggak diperlukan atau nggak usah dilakukan itu tadi. Gitu, jelas ya? Baik, kita akan lanjut yang kedua, yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Energi yang tinggi dalam tubuh seseorang itu ada 2 Pak sebabnya. Yang pertama dia gemar tirakat, menempa diri dengan beragam bentuk tirakat seperti berpuasa. Ya, puasa itu luar biasa sekali efeknya pada energi tubuh. Ya. Kemudian meditasi, wirid, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Nah di sini untuk klien 0856 terus terang Mbah Wira tidak menemukan ada upaya tempat diri atau ada upaya tirakat apapun yang dilakukan, sehingga energi tubuhnya tidak tinggi. Yang kedua, jadi orang itu tidak tirakat, tidak menempa diri, namun dia memiliki khodam dalam dirinya, entah itu khodam leluhur, entah itu khodam keilmuan. Ya, kalau orang ngelmu jelas dia diiringi dengan tirakat, tentu energi tubuhnya akan tinggi, itu logis ya. Entah itu khodam pengisian. Namun apabila memang ada khodam dalam dirinya, maka energi tubuhnya itu akan tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Kenapa demikian? Karena begini, manusia sebagai makhluk yang hidup dia punya energi.
Kemudian khodam yang menempel pada dirinya itu juga punya energi, sehingga komposisi energi yang ada di dalam tubuh orang tersebut ada dua. Yang pertama yaitu energi dirinya sendiri, dan yang kedua adalah energi dari entitas astral yang menempel. Sehingga wajar atau normal apabila energi tubuhnya itu kemudian menjadi tinggi. Jelas ya? Jadi apabila kok ada dukun yang ngomong, wah Anda diikuti blorong, wah Anda punya kodam macan, itu cirinya pada energi. Energi tubuh tinggi berarti valid, memang betul ada kodam yang mengikuti dirinya. Namun apabila energi tubuhnya tidak tinggi, ya berarti macannya ya macan-macanan. Walaupun dia merasa, wah saya mendengar suara macan meraung-raung dalam dada. Hati-hati, bisa jadi itu adalah delusi maupun halusinasi ya. Jadi suatu fenomena itu bisa kita sorot dari tiga aspek. Apakah mau disorot dari segi medis, ataukah mau disorot dari segi magic, apa yang ketiga mau kita sorot dari segi psikologis. Karena orang psikologis, orang sakit psikologis juga mengalami hal yang sama. Merasa mendengar suara macan meraung-raung dalam dirinya, akhirnya dadi ngamuk. Padahal sebenarnya nggak ada. Merasa diajak ngomong, sehingga dia menjawab, atau kalau orang Jawa bilang itu mangsuli, menjawab orang yang ngajak ngobrol dia. Padahal sebetulnya nggak ada orang yang ngajak ngobrol. Akhirnya orang lain di luar dia melihat itu sebagai, orang kok ngobrol sendiri, sakit saraf ini, kan gitu. Itu dia ketawa. Perasaannya ada orang yang ngajak bercanda sehingga dia ketawa. Tapi aslinya nggak ada siapa-siapa, sehingga orang luar melihat dia, ini orang kok ketawa-ketawa sendiri, perlu diperiksakan ini. Kalau di Jawa Timur ya RSJ Menur atau RSJ Porong, kan gitu akhirnya. Sumber Porong ada di Malang sini itu. Atau kalau begitu dia merasa histeris, ketakutan, seolah-olah seperti ada yang mau ngebunuh. Padahal kalau orang lihat dia sendirian, nggak ada siapa-siapa, tapi perasaannya dia seolah-olah seperti ada yang mau membunuh. Sehingga akhirnya dia histeris sendiri, bingung sendiri. Hingga akhirnya kalau di RSJ itu dia dipasung atau dikekang, diikat pakai baju, tahu ya, baju yang panjang, yang lengannya panjang untuk diikatkan ke punggung itu, terus disuntik dengan obat penenang gitu, Pak. Jadi hati-hati di sini bahwa delusi itu nyata. Mungkin kita sedang stres, pikiran kita sedang stres, kita sedang ada di bawah, sedang terkena masalah yang luar biasa banyak, sehingga akhirnya alam bawah sadar kita itu memicu respon diri untuk bertahan, memunculkan halusinasi seolah-olah kita punya macan. Sehingga kalau itu dibiarkan, ya akhirnya ya tadi, mendengar suara macan meraung-raung dalam dadanya, padahal ketika dicek ya nggak ada apa-apa ya. Jadi itulah pentingnya ya kita berkawan dengan praktisi yang serius, bukan cuma praktisi abal-abal yang hanya mementingkan pokok dibayar, maka dia akan mengatakan yang indah-indah yang ingin didengar oleh kliennya. Kalau Mbak Wira nggak bisa seperti itu. Termasuk ketika orang membeli azimat dari Mbah Wira, kemudian dicekkan kepada Mbah Wira sendiri, Mbah, tolong dicek kodamnya masih ada atau mati. Kalau memang mati ya Mbah Wira bilang mati. Ini udah nggak kerasa Pak, energinya kodamnya mati. Maka Anda boleh klaim garansi sesuai dengan tata cara video yang telah Mbah Wira posting di YouTube-nya Mbah Wira gitu. Dan itu sangat normal, sangat wajar dalam rangka apa? Memberikan ketenangan batin kepada si pemilik kodam supaya jangan sampai beli mahal-mahal, harganya jutaan, kemudian mati langsung muspro atau hilang begitu aja. Mbah Wira bersedia memberikan ganti. Itu garansi yang Mbah Wira berikan kepada pemilik azimat dari Mbah Wira. Jelas ya? Jadi kesehatan mental itu memang penting. Kalau orang sekarang mengatakan mental health. Mental health itu penting, betul-betul penting. Karena ketika orang mengabaikan kesehatan mental, jadinya seperti tadi. Mendengar suara macan meraung-raung dalam dadanya. Dan anehnya, mohon maaf sekali, Mbak Wira nggak ada maksud ingin menyinggung atau ingin mendeskripsikan ya seseorang atau wilayah tertentu, enggak. Tapi mohon maaf, rata-rata orang yang ya dari segi ekonomi lemah seringkali merasa seperti itu. Merasa punya macan, merasa jadi anaknya Ratu Kidul, merasa didampingi Blorong, kemudian merasa jadi Ratu Adil dan sebagainya. Padahal orang-orang yang kaya, mohon maaf, dari golongan konglo
gak pernah tuh ada gejala kayak gitu. Karena memang itu sebagai mekanisme pertahanan diri supaya dirinya yang sangat lemah, sangat miskin, sangat takut, sangat tidak berdaya tadi punya kekuatan di luar nalar, sehingga seolah-olah ada yang membela dirinya, hingga dia memunculkan delusi ada macan di dalam dadanya itu tadi. Jelas ya, logikanya nangkep ya. Jadi indikatornya itu ada semua dan bisa dicek gitu. Kalau memang ada entitas astral dalam dirinya, ya cirinya apa? Energinya tinggi gitu. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Yang terakhir yaitu orang yang energinya biasa-biasa aja. Siapa itu? Yaitu mereka ya manusia normal pada umumnya. Mbak Wira ini termasuk yang energinya biasa, ya nggak masalah. Karena bagi Mbak Wira mau rendah, mau tinggi, mau biasa, yang penting adalah bagaimana kita dalam memaksimalkan potensi yang kita miliki. Untuk klien kita kali ini 0856 ya, Mbak Wira merasakan meskipun energi tubuhnya itu biasa tapi terasa dingin. Artinya apa? Anda adalah pribadi yang menarik, yang memiliki bakat alami dalam hal pengasihan, sehingga Anda mudah disenangi, mudah bergaul dengan orang. Walaupun baru pertama kali ketemu, mudah cocok, mudah sinung gitu. Sehingga apabila Anda mau memanfaatkan bakat yang Anda miliki dalam hal ASEAN ini untuk menunjang karir, menunjang ekonomi, itu sangat bagus hasilnya. Lah, apakah bisa kita memanfaatkan unsur ASEAN untuk menunjang ekonomi? Bisa. Tapi caranya bukan dengan pengeretan loh ya. Misalnya membuat pekerjaan kita yang sudah baik itu, ya yang baik ya, bukan pekerjaan yang buruk. Pekerjaan yang baik itu dinotis oleh pimpinan. Sehingga kita lebih disayang pimpinan. Mudah dikasih bonus, mudah dikasih hadiah. Ya kalau Anda malas-malasan cuma mengandalkan bakat pengasihan, ya kelewat. Ya, kerjanya juga harus baik sebagai kasab, agar rezeki itu masuk juga dengan baik gitu. Itu contohnya ya. Baik, kalau untuk Mbak Wira skalakan ya, dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, yang sedang antara 60 sampai 80, maka klien 0856 ada di level 72. Jadi memang betul-betul sedang. Oke, kita tutup babakan energi. Yang kedua kita bicara aura. Aura dominan dari klien nomor 0856 adalah biru. Memang beliau memiliki aura pengasihan yang bagus ya. Aura sendiri adalah manifestasi dari energi. Jadi ketika kita ingin melihat energi, maka yang kita lihat adalah manifestasinya. Energi itu bergetar atau bervibrasi namanya. Nah, ketika energi itu bervibrasi, dia menghasilkan spektrum atau warna. Nah, warna inilah yang kemudian kita sebut dengan aura. Orang-orang dengan aura biru itu seringkali disukai oleh manusia dan entitas astral. Oleh karenanya orang-orang dengan aura biru banyak juga yang sering ketempelan, sering kesurupan ya. Namun itu hanya berlaku bagi mereka yang auranya lemah. Kalau untuk Anda ini auranya kuat meskipun tidak tinggi. Nah, jadi levelnya tengah tapi kuat, tidak tinggi, karena aura itu juga bermacam-macam. Ada yang tebal dan kuat seperti cor-coran, ada yang tipis tapi kuat seperti baja. Baja itu tipis tapi kuat. Aura manusia itu kayak gitu macam-macam. Ada yang tebal tapi berlubang-lubang seperti spons. Tebal tapi banyak lubangnya sehingga mudah untuk dimasuki entitas astral. Dan ada juga yang tipis dan berlubang. Udah tipis berlubang-lubang lagi. Seperti apa? Seperti kaos partai atau kain saringan tahu. Udah tipis, banyak lubangnya. Nah, Anda termasuk yang tipis tapi kuat. Meskipun energi Anda tidak tinggi, tapi aura Anda tipis dan kuat. Sehingga membuat Anda tidak mudah untuk kerasukan ataupun tidak mudah untuk diganggu oleh jin liar. Jelas ya? Kemudian yang ketiga yaitu titik-titik cakra pada tubuh. Mbak Wira merasakan cakra tenggorokan dan cakra jantung yang aktif ya. Cakra tenggorokan membuat apa yang Anda omongkan itu lebih didengar dan dihargai oleh orang lain. Lebih mudah menjadi kenyataan. Sementara cakra jantung itu berhubungan dengan cita kasih dan kasih sayang. Cirinya adalah mereka memiliki hati dan perasaan yang lembut serta kepekaan batin yang lebih tinggi bila dibanding dengan manusia lain yang cakra jantungnya tertutup. Jadi kalau Anda merasa sekelebat melihat sesuatu, sekelebat melihat bayangan, atau
merasa batin Anda itu tiba-tiba mengetahui sesuatu yang akan terjadi itu semata-mata karena cakra jantung Anda yang sudah aktif, gitu ya. Kemudian untuk cakra-cakra lain Mbak Wira lihat belum aktif. Memang dominan biru ya. Cakra jantung itu warnanya biru. Kemudian yang terakhir yaitu kita bicara tentang khodam yang ada di badan. Tadi udah Mbak Wira spill di depan bahwa khodam badan itu setidak-tidaknya ada 4 ya. Setidak-tidaknya. Apa artinya setidak-tidaknya? Berarti seminimal ya. Setidak-tidaknya itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang mengikuti leluhur Anda dulunya. Kemudian setelah leluhur ini meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur ini tadi. Nah, untuk khodam leluhur ini kalau menurut saya tidak ada di diri Anda. Yang kedua yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ya, ini juga tidak. Tiga yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ini juga nggak ada. Dan yang terakhir yaitu khodam yang timbul atau terjadi atau muncul akibat jin itu suka ya pada Anda. Ini juga tidak ada. Demikian untuk hasil terawangannya. Kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan oleh klien. Pertanyaan pertama, apakah ada makhluk gaib berenergi negatif yang mengganggu diri saya? Jawabannya tidak ada. Penjelasannya sudah ada di menit pertama. 2. Apakah ada makhluk gaib yang senang atau suka atau bersahabat dengan diri saya? Jawabannya tidak ada. Penjelasannya udah di menit pertama dan di menit terakhir. Pertanyaan nomor 3. Menurut Mbak Wira, kenapa terkadang kepribadian diri saya lebih suka menyendiri dan tertutup daripada bersosialisasi dengan orang-orang dekat? Nah, ini namanya introvert ya. Dalam kepribadian manusia ini disebut dengan introvert. Ya tidak masalah. Ada memang orang yang suka menyendiri, ada orang-orang yang suka dengan keramaian. Mbak Wira ini termasuk orang-orang yang suka menyendiri. Mbak Wira menikmati kesendirian dan ketenangan. Ketika Mbak Wira ngumpul di kafe, nongkrong, sambil nonton konser gitu itu, Mbak Wira malah merasakan stres, merasakan tidak nyaman. Kenapa? Karena Mbak Wira suka yang sunyi, suka ketenangan. Andai kata Mbak Wira suka dengerin musik, maka musiknya pun volumenya biasa, bukan volume musik konser. Mbak Wira merasa pening dan pusing ketika ada di keramaian. Kenapa? Karena memang Mbak Wira nggak suka dengan hiruk pikuk. Dan itu bukan masalah magic, itu bukan masalah sihir, itu masalah psikologis. Memang ada orang-orang yang lebih suka ketenangan sehingga mereka suka menyendiri. Logikanya seperti ini, Pak. Ketika musim liburan, ada orang-orang yang suka berlibur ke pantai yang nggak banyak orang, atau naik gunung yang nggak banyak orang, dibanding jalan-jalan ke mall. Orang-orang yang suka jalan-jalan ke mall itu orang-orang ekstrovert yang memang menyukai keramaian, suka dengan hiruk pikuk dan bersosial, kegiatan-kegiatan bersosial. Dan hal itu sangat wajar, tidak ada hubungannya dengan unsur magic, sihir ataupun spiritual. Kemudian saya senang dengan hal-hal yang berbau supranatural dan spiritual. Hanya orang-orang yang senang dengan hal yang berbau supranatural dan spiritual memiliki leluhur yang dulunya juga suka dengan hal-hal yang berbau spiritual dan supranatural. Dan itu memang menurun ke anak cucunya. Ya, jadi pertanyaan Anda nomor 3 ini adalah dua hal yang terpisah. Yang satu adalah unsur psikologis, yang satu adalah memang ada unsur bawaan leluhur. Gitu ya. Nomor 4, penyebab yang terkadang kepribadian saya itu gampang emosian daripada sabar. Bila ada orang-orang yang sakiti saya ya, dari segi kata-kata, maka mereka yang tidak menyenangkan. Ini maksudnya gimana ya? Orang-orang introvert memang begitu, Bapak Ibu ya. Jadi ciri dari orang introvert adalah mereka lebih suka diam daripada konfrontasi dengan orang lain. Dan orang-orang introvert itu sulit mengemukakan pendapat. Kalau disuruh ngomong di depan umum itu sulit. Ya, memang itu bawaan karakter mereka, bawaan psikologis mereka. Itu ada pada bakat atau bawaan karakter alami mereka yang didukung dengan unsur pendidikan di keluarga dulu. Mereka yang introvert rata-rata memang jarang diajak ngobrol. Biasanya orang tuanya sibuk bekerja sendiri atau orang tuanya galak yang dikit-dikit mukul
Sehingga kalau anak ini mau ngomong takut duluan, sehingga akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian introvert. Nah, kalau Mbak Wira sendiri bagaimana? Dulu Mbak Wira tumbuh dari keluarga yang sangat sibuk. Jadi ayah itu sering tugas ya, pergi berperang, dulu ikut operasi Seroja di Timor Leste ya. Kemudian seandainya pun di rumah sering piket, sering jaga, sering pam. Banyak kerusuhan ya di masa-masa kecil Mbak Wira, sehingga orang tua itu sering tidak ada di rumah, sehingga mengakibatkan ya nggak ada teman bicara, sehingga Mbak Wira lebih menyukai kondisi rumah yang tenang dan sunyi dibanding dengan kondisi rumah yang hingar-bingar ya. Kita kembali ke nomor 4 ya. Apakah penyebab dan kepribadian saya itu gampang emosian? Itu wajar Pak. Anda tentu punya luka psikologis, dan hal itu yang seringkali dialami oleh mereka yang gampang emosian, tapi itu wajar. Kenapa? Karena Anda juga yang pertama masih muda ya. Yang kedua, Anda adalah orang introvert. Orang introvert itu adalah orang yang nggak suka bersosial dengan orang lain, sehingga ketika diajak bercanda itu jadi mudah tersinggung. Ketika ngobrol dengan orang lain mudah salah paham. Itu ciri-ciri orang introvert, dan itu nggak masalah. Orang-orang introvert lebih menyenangi jadi balik layar, seperti menjadi programmer, IT. Coba lihat orang-orang IT itu, perhatikan. Mereka rata-rata berkacamata, kutu buku, jarang bersosial, jarang bergaul. Dan mereka asik dengan dunia sendiri, yaitu introvert. Beda dengan orang-orang extrovert, seperti sales, marketing, MC, ya, IO. Mereka orang-orang extrovert, mereka gemar sekali bicara, gemar sekali ngobrol, doyan banget ngobrol dengan orang lain. Dan mereka memiliki selera humor yang tinggi, nggak mudah tersinggung dan lain sebagainya gitu. Ya, itu semata-mata karena unsur psikologi saja, bukan masalah magic pada diri Anda. Jelas ya? Saya juga sering tersinggung ya dengan kata-kata mereka yang tidak menyenangkan. Ya, itu udah Mbak Wira jelaskan bahwa ya memang itulah karakter orang introvert, dan itu wajar. Menurut Mbak Wira wajar. Anda hanya perlu menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan karakter yang Anda miliki. Kemudian pertanyaan nomor 5, dari segi pandangan spiritual dan supranatural, apa ada kelebihan atau kekurangan yang mungkin menurut nasihat-nasihat Mbak Wira harus saya tingkatkan dan perbaiki? Anda memiliki kelebihan dalam hal pengasihan. Anda memiliki bakat yang bagus dalam hal pengasihan dan kepekaan batin, dan itu bisa diarahkan sebetulnya untuk menunjang karir. Caranya gimana ya? Dilatih, diperkuat dengan ilmu pengasihan, dengan ilmu kepekaan batin, dengan kodam tipe pengasihan, dengan kodam tipe kepekaan batin, sehingga aplikasi dari ASEAN dan kepekaan batin itu benar-benar bisa digunakan untuk menunjang karir. Kalau untuk kekurangan, Mbak Wira rasa nggak ada ya. Semua orang memiliki kekurangan dan itu wajar. Termasuk Anda masih dalam kategori atau batas wajar kalau menurut Mbak Wira, dan itu nggak ada masalah. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Terkadang pernah terbesit di hati dan pikiran saya akan ada sesuatu hal yang berlaku atau terjadi ya, entah hari ini atau lusa, yang membuat saya waspada, dan itu malah kejadiannya betul-betul nyata terjadi. Tapi nggak berani ngomong ke siapa-siapa karena takut dibilang nggak waras. Nah, hal ini berarti betul ya, ini baru Mbak Wira baca ya, terus terang pertanyaannya baru Mbak Wira baca. Jadi inilah yang Mbak Wira maksud dengan tuah kepekaan batin. Jadi memang cakra jantung Anda itu aktif dan luar biasa bagus, sehingga mengakibatkan kepekaan batin Anda itu tinggi, termasuk mengetahui hal-hal yang sifatnya akan terjadi. Tadi udah Mbak Wira sebutkan ya di rekaman sebelumnya yang bab 3 tentang titik-titik cakra. Ya, ini yang Mbak Wira maksud itu seperti ini. Jadi pertanyaan Anda nomor 6 ini jawabannya adalah karena semata-mata kepekaan batin Anda tinggi, dan hal itu malah ada sesuatu yang bagus apabila kita gunakan untuk menunjang karir yang kita miliki. Nomor 7. Menurut Mbak Wira, apa ada pusaka-pusaka peninggalan leluhur dalam diri saya, baik itu secara gaib atau nyata? Jawabannya tidak ada. Dan hati-hati ketika ngobrol dengan orang yang suka membicarakan pusaka gaib dalam tubuh. Ya, hati-hati. Karena kebanyakan halu. Ya. Coba sekarang bayangkan, andaikan ada pusaka secara gaib atau nyata di dalam diri Anda. Ada kata keris gitu aja, malang melintang di leher, dada, sampai perut Anda apa bisa bungkuk? Bayangkan, itu keris gitu aja. Ya kalau itu tombak, apakah tembus lewat pantat?
Kalau itu tombak apa nggak tembus lewat pantat. Nah, itu baru keris dan tombak. Belum kalau itu adalah pedang pusaka, golok dan sebagainya. Mau di model kayak gimana pun kalau itu ada dalam tubuh apa nggak malah bikin jadi penyakit. Jadi hati-hati dengan orang yang suka bicara ada pusaka di dalam diri Anda. Karena itu kebanyakan halu. Jelas ya? Kita lanjut pertanyaan nomor 8. 3 tahun lalu saya pernah mimpi didatangi siluman. Ya. Kemudian bentuknya adalah cewek berbadan ular dan seterusnya ya. Itu 3 tahun lalu, mungkin ada dan mungkin benar ada. Karena memang Anda memiliki aura ASEAN yang bagus sehingga mungkin saja didatangi oleh jin karena suka dengan diri Anda. Tapi itu 3 tahun lalu. Sekarang per Sabtu 4 Januari 2025 ini nggak ada. Nah, jadi kalau dulu itu mungkin terjadi. Tapi yang jelas sekarang per hari ini itu tidak ada. Ya. Kalau udah 3 tahun lalu udah sangat berubah ya. Mungkin saja sangat berubah orang kondisi spiritual 3 tahun lalu dan sekarang aja juga udah beda kok kan gitu. Kemudian saya lagi tidur di sofa, nampakin wujud ada ular kecil 2 ekor di ruang dapur. Dalam mimpi saya itu tangkep terus gigit tangan saya, kerasa sakit dan seterusnya. Hati-hati, mimpi digigit ular itu artinya akan dapat fitnah ya. Mimpi digigit ular itu artinya akan dapat fitnah. Mimpi telanjang itu artinya akan dapat malu. Mimpi memakai baju yang sobek itu juga akan dapat malu. Mimpi nangkep burung itu artinya mau punya anak. Sedangkan mimpi dapat ikan, entah itu mancing, entah itu megang, entah itu nangkep, entah itu jaring, artinya mau dapat rezeki yang banyak. Pertanyaan terakhir nomor 9. Akhir sekali bulan Desember tahun 2024 lepas, pas mau berangkat kerja pagi hari, saya memang kondisinya di dunia nyata ya, ini bukan mimpi. Pas mau turun dari mobil itu ada ular kobra hitam mengkilat kecil mendesis ke saya. Cuman saya bilangin, kamu nggak akan saya sakitin dan izinkan tinggal di sini asalkan kamu awas jangan ganggu keluarga saya dan seterusnya. Hati-hati ya kalau melihat ular. Karena jin berwujud ular itu sekarang udah nggak ada, Pak. Ya, jin berwujud ular itu sekarang udah nggak ada. Kecuali Anda tinggal di hutan atau di tempat-tempat angker. Nah itu masih mungkin menemui jin yang berwujud ular. Tapi kalau di rumah itu udah jelas ular asli. Nah, jadi jin yang berwujud ular, membentuk ular fisik secara nyata di rumah itu udah nggak ada. Kalau di hutan, di gua yang jauh dari pemukiman ya mungkin ada. Tapi kalau di rumah udah jelas itu diusir aja. Kalau Anda punya anak, punya istri, punya keluarga, lalu di rumah Anda ada ular, langsung aja ditangkap, dibuang yang jauh ya. Jangan dibiarkan ular itu ada di dalam rumah Anda, karena kalau menggigit anak Anda lebih mahal anak Anda dibanding jin yang menyerupai ular itu. Jin itu ketika masuk rumah udah salah. Andai kata itu benar jin ya, masuk rumah udah salah. Maka dari itu jangan ragu, dibunuh atau dibuang. Kalau Anda takut untuk membunuh ya dibuang. Caranya gimana? Masukkan ke botol galon, digasak nih itu diarahkan ya supaya masuk ke dalam galon, terus kemudian galonnya dibuang gitu ya. Kalau Anda mau takut ngebunuh, cukup dimasukkan ke botol galon lalu dibuang. Jadi lebih waspada terhadap ular. Nggak ada jin berwujud ular masuk ke rumah sekarang ini, nggak ada. 2025 Pak. Kalau zaman Nabi mungkin ada, ini 2025 Pak. Gimana udah segini banyaknya, gimana mungkin ada jin yang masuk ke dalam rumah berwujud ular. Jadi itu pasti ular nyata, bukan jin gitu ya. Jadi lebih hati-hati dan lebih waspada. Demikian 9 pertanyaan udah Mbak Wira jawab. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat petang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Wira atas terawangannya. Memang asli 100% benar. Jadi memang Mbak Wira terbiasa ya menyampaikan kebenaran dan kejujuran meskipun itu pahit. Jadi selama klien siap mendengarkan, maka Mbak Wira akan menyampaikan hasil terawangan itu dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sebagaimana dengan kondisi Anda saat itu juga. Mbak Wira nggak akan bohong karena Mbak Wira sudah dibayar untuk menyampaikan hasil terawangan dengan sejujur-jujurnya. Selama Anda siap, selama klien siap mendengarkan, maka Mbak Wira akan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Kita lanjut. Mau tanya Mbah, untuk mengaktifkan titik-titik cakra lain yang ada di tubuh itu gimana caranya, khususnya seperti ajna atau mahkota. Cakra mahkota itu berhubungan dengan spiritualitas dan ketuhanan, jadi bisa dibuka dengan ibadah. Nah, ibadah kita bagus, tirakat kita bagus, maka cakra mahkota akan terbuka. Kalau untuk ajna itu bisa dibuka dengan
mengafirmasi kepada kodam yang memang punya kemampuan untuk mengaktifkan cakra ajna, ya itu bisa. Kemudian titik-titik cakra yang lain bagaimana Mbah? Itu terbuka dan tertutup secara simultan bergantung dengan aktivitas dan perilaku kita sehari-hari. Ya, jadi cakra itu normalnya, umumnya, lazimnya terbuka dan tertutup. Jadi dia nggak hanya terbuka loh ya, tapi bisa tertutup bergantung aktivitas kita sehari-hari. Contoh, saya sedang merantau. Nah, saya sedang merantau di Ambon, di Maluku misalnya. Di sana ada masalah, kerusuhan. Maka ketika ada kerusuhan, Mbak Wira bisa merespon dengan dua perilaku. Pertama, ketakutan. Yang kedua, berani melawan. Ketika kita memilih ketakutan, maka 3 cakra utama yaitu solar cakra, seks cakra, dan root cakra akan tertutup karena kita memilih ketakutan. Sementara ketika kita memilih berani, maka otomatis 3 cakra itu akan terbuka, ya. Solar cakra, seks cakra, dan root cakra itu akan terbuka karena memang itu berhubungan dengan keberanian, energi, vitalitas, aktivitas, daya energi diri, ya. Ketika kita memilih untuk berani, maka itu akan terbuka, gitu. Jadi memang Mbak Wira percaya ya bahwa titik cakra yang ada di tubuh itu terbuka dan tertutup secara simultan otomatis bergantung dengan perilaku kita. Nah, kalau ingin membukanya gimana ya tadi dibuka dan ditutup ada kok banyak caranya, diulas di YouTube, diulas di Google ya. Kalau menurut Mbak Wira seperti itu tadi yang sudah Mbak Wira sampaikan di depan. Jadi bisa dengan mengubah perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari atau dengan menggunakan bantuan kodam yang bisa secara simultan membuka titik-titik cakra tersebut. Memang Mbak Wira bukan ahli ya dalam urusan cakra karena Mbak Wira nggak pernah pusing ya dengan urusan cakra. Aktif ya sudah, tutup ya sudah, nggak aktif ya nggak masalah gitu kalau Mbak Wira. Karena bagi Mbak Wira, daripada Mbak Wira pusing mikirin cakra, mending Mbak Wira pusing mikirin marketing. Karena dengan marketing yang baik, Mbak Wira memiliki penghasilan yang baik untuk menggaji karyawan-karyawan Mbak Wira dengan layak dan baik. Ketika Mbak Wira mampu menggaji karyawan Mbak Wira dengan layak dan baik, maka Mbak Wira otomatis bermanfaat menghidupi ya admin Mbak Wira plus keluarganya di rumah gitu. Jadi cara Mbak Wira bermanfaat bagi orang lain bukan dengan tirakat, tapa ngebleng, bukan, melainkan dengan memiliki penghasilan yang baik, kemudian kita bisa memelihara karyawan kita dengan layak dan baik, menggaji mereka dengan baik di atas UMR misalnya. Sehingga mereka akan mampu bekerja dengan baik karena bisa menghidupi keluarganya dengan layak gitu. Jadi ada banyak ilmu yang bisa kita gunakan ya untuk menunjang kehidupan sehari-hari selain ilmu cakra dan ilmu sihir. Contohnya bagaimana kita membuat copywriting yang menarik, bagaimana kita menguasai digital marketing, bagaimana kita menguasai konten, bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan ide dengan baik. Meskipun Mbak Wira introvert, Mbak Wira bisa menyampaikan ide dengan baik. Kenapa? Belajar. Gitulah. Bagaimana seni negosiasi yang baik. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita punya ide atau gagasan kita bisa menang. Itu lebih utama kalau menurut Mbak Wira loh ya, dibanding dengan kita susah-susah mikirin cakra ajna dan cakra mahkota ya. Semoga mencerahkan.